Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Denny Sitompul. Kita berada di dalam talk show series Next Gen of E, Guru Berbagi, kerjasama dengan Politeknik Guru Mar Bisnis Indonesia. Kali ini kita ada tamu yang spesial. Beliau adalah seorang yang sangat ahli di dalam bidang. Beliau adalah seorang dosen juga. Dia juga seorang programmer dan saat ini menjabat menjadi kepala sekolah SMA Safiatul Amalia. Saya perkenalkan Pak Bagus Maulana. Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi semuanya. Kabarnya bagaimana Pak? Lancar ini, alhamdulillah. Baik-baik saja. Nanti semua kita. Amin. Puasa ya Pak ya? Alhamdulillah puasa. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, karena walaupun kita masih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus tetap semangat dan tetap melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengajar dan tentunya juga sebagai tokoh masyarakat juga, seperti itu. Dan juga bersama kita tetap ada Pak Chandra Situmeyang selaku praktisi pendidikan kita yang bakalan menemani kita di dalam talk show kali ini. Jadi selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Pak Denny. Kabarnya bagaimana Pak? Baik. Alhamdulillah bagus. Jadi memang seperti tadi yang saya bilang, kita masih di dalam keadaan masa-masa pandemik COVID-19. Mudah-mudahan sudah menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Walaupun juga begitu, kita sudah tahu kan pengajaran atau nggak usah pengajar, mungkin tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan orang juga mengalami yang namanya penurunan atau justru juga mengalami yang namanya kesusahan di bidang-bidangnya masing-masing. Tapi di sisi lainnya kita masih berharap bahwasannya semua orang bisa bersifat positif dan pada akhirnya juga bisa membuat suatu inovasi-inovasi yang terjadi walaupun terjadi banyak masalah saat masa-masa kali ini gitu kan. Nah, kali ini mungkin kita akan coba membahas bagaimana perannya seorang pemimpin di dalam memberikan arahan-arahan kepada karyawan-karyawannya atau bawahannya bagaimana untuk menghadapi dan menjalankan tugas-tugas di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Apa tantangan-tantangannya, apa bisa dibuat lebih baik dan sebagainya. Mungkin itu akan coba kita kulas. Jadi Pak Bagus, bagaimana Pak di Safiatul proses-proses pengajaran di dalam SMA Safiatul sendiri untuk menghadapi masa pandemik ini bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Dani dan juga ada Pak Chandra. Kita jadi sebetulnya di balik adanya pandemi ini, selalu ada hikmah dari semua kejadian. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi ini ya, positifnya itu guru-guru jadi belajar ya, jadi belajar, dan kita KBM di masa pandemi tetap jalan, dan alhamdulillah kita bersyukurnya itu karena kondisinya memang memungkinkan dari segi fasilitas guru-guru dan juga dari segi fasilitas para siswa. Memang kita sangat bersyukur dalam hal tersebut karena kita ketahui bahwa masih banyak sekolah-sekolah di tempat lain justru dengan keadaan ini ya sangat terbatas untuk masalah pembelajaran. Nah, jadi sejak diputuskan kemarin oleh pemerintah kota untuk menutup sekolah dan melakukan pembelajaran dari rumah, ya kita betul-betul menjalankan instruksi tersebut. Apalagi kita juga sebagai sekolah swasta tentunya ya, kita harus tetap memberikan pelayanan penuh. Jadi inti dari kegiatan kita adalah tetap memberikan pelayanan pendidikan penuh
kepada orang tua dan juga siswa. Nah, jadi program yang kita lakukan, kita tetap melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan roster belajar. Nah, jadi kita kebetulan sekolah full day yang kita laksanakan dari pukul 7.30 sampai dengan pada asar. Nah, jadi di sini guru-guru melaksanakan ya, yang saya minta itu adalah bahwa setiap hari guru absen. Kebetulan kita sudah buatkan sistem absensinya. Ya, sistem absensinya juga melalui aplikasi di internal sekolah. Ya, jadi ada absensi selama khusus untuk work from home. Nah, jadi kita buka mulai pukul 7.30, itu sudah bisa absen. Nah, kemudian yang terakhir nanti 14.30 itu baru bisa banyak pulang lah. Kemudian selama pembelajaran ini saya sih membebaskan kepada semua guru untuk mereka nyaman mau menggunakan yang mana. Nah, jadi bisa menggunakan kita nanti pakai Zoom, kemudian ada Webex, ada Google Meet, Google Classroom, Edmodo, macam-macam. Saya sih serahin semuanya ke guru. Cuman kalau untuk ujian kita punya platform sendiri, ya, karena kita kemarin sudah sempat melaksanakan ujian sekolah untuk anak kelas 12, yang akhirnya ternyata UN-nya tidak jadi. Iya, tapi sudah sempat kita melaksanakan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu kita pakai platform sendiri, ya, mobile, anak-anak bisa mengerjakannya secara mobile di rumah masing-masing. Nah, jadi itu kita punya platform sendiri. Tapi kalau untuk proses pembelajaran, saya membebaskan para guru untuk nyaman menggunakan sistem apapun. Terserah mereka lah yang mana yang mereka nyaman. Jadi ada yang mereka buat webinar di YouTube, ada yang buat di Google Classroom, ada yang buat di Zoom, ya macam-macam lah. Jadi mereka pakai semua fasilitas teknologi yang sebelumnya memang ada saya arahkan. Nah, jadi ada beberapa orang, saya kadang juga terkejut melihat, betul ada beberapa orang guru yang masih agak gaptek, ya kan, masih agak gaptek. Cuman dengan ada pandemi tadi saya bilang ada positifnya. Jadi saya paksa belajar. Iya. Saya paksa belajar. Jadi saya tantang di hari pertama kita mulai work from home, study from home itu, saya bilang, saya hari ini mau lihat siapa sih yang bisa gunakan conference online langsung ke siswa-siswa, saya bilang gitu. Di malam harinya itu masih diem semua gitu ya. Nah, di malam harinya masih 1-2 orang, saya mau Pak, saya mau. Nah, saya terkejut karena apa? Karena pada saat hari pertama, nah mereka itu langsung banyak yang menggunakan Zoom waktu itu. Ya, waktu itu banyak langsung pakai Zoom. Saya terkejut. Ada beberapa orang yang saya anggap ini dia bakalan nggak pakai nih gitu. Mungkin hanya pakai Google Classroom mungkin ya gitu. Cuman ternyata dia langsung pakai conference dengan siswa-siswanya dan langsung absensi ya. Absensi juga kita, jadi di setiap pertemuan saya ada buat berita acara pertemuan. Nah, berita acara pertemuan, jadi guru-guru piket itu mengecek dan langsung membuatkan berita acaranya menggunakan aplikasi apa, materinya apa. Nah, jadi intinya tetap semua proses pembelajaran berjalan seperti biasa, hanya saja kondisinya tidak di kelas, tidak di sekolah gitu. Nah, jadi kelasnya memang betul-betul kelas online. Jadi ini sebetulnya seru gitu ya. Serunya itu memang karena saya sih ngelihatnya, oh ini gurunya nih mau belajar nih. Nah, ini guru mana yang nggak mau belajar, guru yang mau belajar. Jadi kita bisa lihat. Karena kan apalagi saya tekankan kepada kawan-kawan guru semuanya, ya kita harus siap dengan segala kondisi. Hari ini kita diuji pandemi COVID-19, kita nggak tahu nanti apalagi yang mau diuji sama kita. Jadi kita harus siap dengan segala kondisi. Yang mereka buat video pembelajaran juga, diselingin, jadi supaya nggak bosen. Juga kan kadang-kadang kalau kita buat pertemuan terus, ya kan kita juga pikir juga kuota anak-anak, kuota guru juga. Jadi kadang mereka buat konten offline juga, seperti di Google Classroom, ya kan, atau Edmodo ada pakai psikologi juga saya lihat kemarin gurunya. Nah, jadi diseling-selingin, jadi tidak melulu menggunakan online meeting seperti kita yang kita lakukan sekarang. Kemudian juga meeting juga sesama guru waktu kemarin kan soalnya pengumuman kelulusan kelas 12 itu ya kita meetingnya juga online. Jadi semua kita pakai, waktu itu masih pakai Zoom, kita meeting online, ya meeting lah apakah setuju nih naik kelas atau lulus atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu juga, dan itu kita laporkan semuanya ke dinas pendidikan, karena memang dinas pendidikan itu minta laporan semuanya. Pengumuman kelulusan itu juga kita umumkan melalui WhatsApp group.
langsung di WhatsApp group masing-masing wali kelas dan orang tua. Kita buatkan PDF-nya, kita sebarkan di situ. Itu sesuai juga dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan. Kecuali memang kemarin yang kita nggak bisa nggak bisa online itu adalah sidik jari dari anak-anak kelas 12. Ijazahnya ya. Iya, ijazah dan juga untuk legalisasi rapor. Jadi tapi itu kita bagi waktunya, kita bagi selama 4 hari dan juga pakai jam-jam. Jadi mereka tidak bisa datang langsung banyak. Ya kita bagi-bagi semua jam-jamnya dan setting mejanya juga kita setting supaya berjauhan. Jadi setiap masuk kantor kan 4 orang dan di depan kantor SMA itu kebetulan ada kursi tempat mereka istirahat dan itu agak banyak, jadi kita susun itu jauh-jauh sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Jadi ya kita dibekali dengan infrastruktur yang juga baik di sini. Itu sangat kita syukuri ya, dan guru-guru juga ya alhamdulillah rata-rata sih semangat ya, apalagi nih tantangan kita banyak juga terutama di masa marketing sekolah kan, di masa marketing sekolah kita juga udah buka pendaftaran dan memang setiap tahun kita buka, cuman kali ini kita lebih intens untuk sistem pendaftarannya secara online. Iya. Oh, sebenarnya luar biasa ya, Pak. Siapnya SMA Safiatul ini didukung oleh infrastruktur itu memang terasa ya jadinya ya. Iya. Bagaimana Pak? Saya mau masuk gini Pak, saya mau masuk kita ke poin yang sama lalu masuk ke poin yang berbeda ya Pak ya. Pertama mungkin kepada Pak Bagus saya perlu cerita, kemarin ada juga interview, kita ada 2 sekolah yang kita ambil untuk yang diinterview oleh Pak Dhani terkait dengan siapan menghadapi COVID. Terkait itu ya ada 2 Pak, kami memang sengaja menginterview yang sekolah di Medan dan 1 sekolah di luar. Nah, poin yang sama adalah pandemi COVID itu pada kondisi yang akhirnya membuat kita melakukan lompatan yang besar. Artinya tadi Pak Bagus ada mengatakan, ini ada guru-guru yang sebenarnya nggak nyangka, Bapak belum menduga bahwa dia bisa aware atau adaptif terhadap teknologi, tapi begitu masa ini ada, nggak nyampe 24 jam, artinya malamnya belum, besoknya bisa. Sama dengan sekolah yang diinterview sebenarnya juga demikian. Artinya itu poin itu sama-sama kita hadapi saat ini, itu faktor yang sama dan akhirnya kita melakukan lompatan yang besar. Sama saya rasa dengan teman-teman di Politeknik WBI itu dosen-dosennya langsung adaptif begitu cepat gitu, karena bagaimana mau dosen ataupun guru sebenarnya menghadapi hal yang sama, bahwa ada perbedaan antara satu pribadi dengan pribadi lain terhadap adaptifnya teknologi. Itu udah lumrah di semua institusi, dan tetapi ini membuat kita melakukan lompatan sama-sama masuk pada penggunaan teknologi yang baik. Itu saya rasa hampir di semua. Nah, pesan berikutnya kalau saya lihat ya, kalau masalah Safiatul dengan WBI ya, saya rasa kalau infrastruktur sama ya, mungkin dengan sekolah-sekolah lain yang agak berbeda ya Pak, ya itu kan udah memang secara alami terklasterisasi seperti itu. Nah, tetapi begini, ada hal yang berbeda memang, yang memang ini butuh kreativitas sekolah. Dalam hal ini Safiatul mungkin menghadapi siswa yang juga relatif lebih mudah beradaptasi. Ini berbeda dengan tempat-tempat lain, sehingga cara menghadapinya mungkin tidak persis sama semua dengan seperti yang dilakukan oleh Safiatul gitu ya, karena WBI, sekolah-sekolah lain mungkin menghadapi siswa dengan daerah tinggal yang agak tidak terjangkau signal, kepemilikan gawai yang juga mungkin ada keterbatasan. Jadi infrastruktur institusi itu harus juga disesuaikan dengan kesiapan daripada si siswa ataupun mahasiswa untuk menghadapinya. Tapi saya mau fokus, sebenarnya lebih suka fokus pada hal yang kita sama. Kita punya niatan untuk mengalahkan pandeminya dengan menggunakan teknologi. Artinya di titik itu kita sama Pak Dan gitu. Itu yang penting sih sebenarnya. Iya, betul sekali Pak Chandra. Memang walaupun ya terpaksa untuk itu, tapi pada akhirnya kan setiap guru, setiap mungkin pengajar, dosen dan sebagainya, pada akhirnya memang kembali lagi menjadi sebuah kenormalan yang baru kan, di normal dia, bahwasanya hal ini mungkin saja
bisa jadi sebuah blessing in disguise itu tadi kan, bisa-bisa oh rupanya kita bisa seperti Pak Chandra sering bilang soal blended learning itu sendiri gitu kan. Bisa saja nanti ke depannya model-model pembelajaran ini tetap bisa diterapkan di masa-masa yang akan datang. Dan apalagi kalau misalnya sistem informasi yang memang sudah siap digunakan, sehingga ya semuanya bisa lebih lancar dalam beradaptasi itu sendiri kan, seperti itu. Ya mungkin walaupun kayak gitu kan tentunya tantangan tetap ada ya Pak. Apalagi kalau dari sisi Bapak sebagai pimpinan gitu Pak, tantangan yang terjadi itu kira-kira apa saja Pak yang pernah dialami selama yang masa COVID-19 ini? Iya, jadi kalau kita di sini memang beberapa tantangan pasti ada. Yang pertama itu kalau kita bicara dari semua hal aja nggak apa-apa ya. Jadi misalnya dari siswa dulu kita bicarain. Nah, siswa ini kan di hari biasa saja pasti ada yang terlambat. Iya. Iya kan? Hari biasa pasti ada yang terlambat, ada yang tidak datang ya. Nah, jadi di situ adalah tantangan. Karena saya cek setiap hari kehadiran siswa, kan direkap terus kehadiran siswa oleh tugas-tugas yang sudah saya tunjuk. Jadi saya lihat itu setiap hari pasti ada itu yang tidak hadir, yang terlambat banyak gitu ya. Nah, jadi itu salah satu tantangan. Nah, oleh karena itu fungsi dari wakil kepala sekolah kesiswaan, guru BK ya, mereka berkoordinasi dengan semua wali kelas dan orang tua. Nah, jadi intinya karena saya menerapkan dan juga meminta kepada semua kawan-kawan guru, ini gimana caranya ya, kita harus memberikan layanan penuh. Jadi yang saya bilang tadi di pertama adalah tetap memberikan layanan pendidikan penuh. Nah, jadi kalau ada yang tidak datang, guru BK atau wali kelasnya itu akan hubungin orang tua, gitu ya, akan hubungin orang tua, Pak, Bu, ini anaknya kenapa nggak masuk tadi di kelas? Jadi itu salah satu tantangan sebetulnya ya, tantangan di mana di sini semakin kelihatan bahwa segitiga pendidikan itu antara sekolah, siswa dan orang tua semakin kelihatan. Nah, makanya kerjasama dengan orang tua juga sangat dibutuhkan dalam hal ini, dan itu sangat kelihatan sekali ya, sangat kita perlukan sekali di masa-masa sekarang ini. Dan alhamdulillah itu terjadi ya, alhamdulillah itu terjadi di GPSA ya, dan orang tuanya juga sangat mendukung ya. Udah Pak, saya senang Pak lihat anak saya, dia nggak keluyuran kemana-mana, dia di rumah terus ini ikut belajar, saya lihat gitu ya. Karena kan di luar juga saya lihat banyak tuh orang tua yang Pak, banyak sekali tugas itu kan di media sosial kan banyak ya, tugas melulu begini. Nah, dalam pemberian tugas juga saya juga mengarahkan kepada guru-guru. Memang awalnya saya melihat terlalu banyak tugas saya lihat. Nah, jadi saya ingatkan kembali kawan-kawan guru mengenai arahan dari Mas Menteri ya kan, Mas Menteri mengenai sistem pembelajaran ini adalah sistem pembelajaran yang tidak memberatkan. Nah, jadi guru-guru mulai mentransformasi sistem pembelajarannya yang sebelumnya banyak tugas gitu ya. Nah, betul, tugas yang kita katakan banyak juga enggak sih sebetulnya, paling cuma satu pertemuan tuh paling banyak cuma ngasih 2-3 soal, udah itu diselesaikan. Nah, itu pun guru-guru semuanya menjelaskan dulu materi, baru nanti kasih soal 2 gitu. Nggak tidak sampai yang soal dalam jumlah 10-20 itu nggak ada sebenarnya ya. Iya. Itu nggak ada. Cuman lama-lama bertransformasi, akhirnya anak-anak diberikan beberapa proyek-proyek ringan ya, yang mereka jangan sampai keluar rumah lah ya. Misalnya dengan membuat video ya, kayak kemarin yang bahasa Inggris misalnya, yang bahasa Inggris itu mereka membuat video apa sih pendapatnya tentang COVID ini dan bagaimana usahanya untuk supaya tetap di rumah aja. Itu adalah bahasa Inggris. Misalnya bahasa Jepang, selama COVID-19 kamu ngapain aja di rumah, buat videonya dalam bahasa Jepang. Nah, seperti itu. Jadi proyek-proyek itu diberikan dalam hitungan 2 minggu misalnya, tapi guru tetap memberikan materinya, materi pembelajaran, tapi tugasnya seperti itu. Nah, itu. Jadi tantangannya ya adalah kreativitas di sini, seperti yang Pak Chandra bilang tadi, kreativitas. Jadi guru-guru memang harus kreatif dalam memberikan tugas, mencari celah apa sih tugas yang pas untuk materi yang ini, misalnya seperti itu.
Gitu. Jadi kalau dari segi manajemen sendiri, ya kadang-kadang gini, karena kita udah kebiasaan langsung tatap muka ya, direct ya. Jadi kalau pas meeting itu kadang-kadang yang agak susah memang ya. Meeting itu belum terbiasa. Mungkin kalau saya bilang sih karena belum terbiasa. Kalau sebetulnya saya pribadi dengan teman-teman kalau lagi ada ngerjain project sih sebenarnya kita semua pakai online ya. Kita bisa kerja lewat GitHub, bisa kerja jarang ketemu. Malahan teman satu project saya kalau kerjain project itu ada yang di Jakarta, ada yang di Medan juga, Medannya jauh gitu kan. Saya di Setiabudi, dia di daerah Tembung gitu ya. Jadi nggak mesti jumpa gitu ya, karena udah satu platform untuk kerja, ada workspace-nya udah ada online sendiri. Cuman tuh yang belum terbiasa kayak di masa pandemi ini pasti banyak yang belum terbiasa, itu pasti akan jadi satu kendala juga gitu. Ada penyesuaian ya Pak? Ya, meetingnya nggak usah online lah, ketemu aja tapi jauh-jauhan jaraknya. Itu kadang-kadang mau juga itu gitu kan. Nanti bahan-bahannya agak susah kita nampilinnya gitu. Tapi hal-hal seperti itu lama-kelamaan karena saya force terus, saya minta terus kawan-kawan guru, akhirnya lama-lama terbiasa. Dan mungkin kalau sekarang sih kendalanya nggak begitu kendala kali lah. Dan untuk manajerial sendiri, ya paling saya datang kayak hari ini misalnya saya datang paling nanti ada beberapa untuk tanda tangan legalisasi raport gitu ya. Nah, saya datang paling di situ aja, itu pun semuanya sudah janjian, dan saya kebetulan punya grup line dengan semua siswa. Nah, jadi saya ada di situ. Nah, jadi saya memang membuka open management ke siswa. Jadi semua siswa boleh nanya ke saya. Nah, jadi mereka kalau misalnya ada keluhan, Pak, ini kamar mandinya nih Pak, misalnya nggak bagus pintunya Pak, misalnya ya gitu ya. Iya. Ya udah, mereka langsung bilang ke saya. Misal terus Pak. Semuanya Pak? Semua siswa. Dari kelas. Ada. Wah. Ya, saya buka sejak saya jadi kepala sekolah 2017 itu saya open sama siswa. Jadi kalau misalnya saya buat karena saya sering punya pengumuman, saya pikir akan lebih baik selain dari wali kelas, saya juga langsung kasih ke siswa gitu, dan juga untuk kontrol mereka juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang saya kepengen lebih cepat aja, kalau ada informasi yang cepat itu saya langsung share ke grup lain anak-anak. Apalagi kayak sekarang kan banyak info-info tentang perguruan tinggi yang buka pendaftaran seperti itu ya. Nah, jadi kita kasih cepat langsung ke anak-anak. Jadi misalnya yang paling lucu itu adalah saat saya memberikan peraturan tentang rambut. Ya udah, saya langsung ke anak-anak kan, saya pilihin contoh-contoh rambut yang diperbolehkan. Nah, saya kasih lah misalnya kayak gambar Dilan gitu ya, rambutnya kan sama ya. Jadi itu saya kasih, ini yang boleh itu yang ini, yang boleh yang ini, yang boleh yang ini. Nah, mereka, wah Pak, saya boleh nggak Pak rambutnya kalau yang kayak gini ya, macam-macam. Tapi intinya saya kepengen mereka tetap segan, tapi artinya komunikasi itu harus terbuka. Makanya kalau misalnya ada nanti ada yang janjian, Pak, saya rencananya jam sekian mau legalisasi raport. Oh boleh, saya bisanya nanti jam sekian. Oke Pak, nanti saya datangnya jam sekian. Jadi artinya mana yang bisa kita cepat, ya cepatkan aja gitu. Jadi kalau kendala-kendala sih nggak tahu, mungkin karena memang proses online ini sebetulnya di kegiatan sehari-hari pun ini sudah semi kita laksanakan gitu. Jadi pada saat pandemi seperti ini ya kita sebetulnya tidak terlalu mengalami kendala ya. Tinggal komitmen aja sih, kalau kawan-kawan kita komitmen ya insya Allah pasti ini semua bisa kita lalui dengan baik. Dan ke orang tua juga gitu ya, kalian memaklumi ini anak kelas 12 tetap jalan program persiapan UTBK. Nah, tetap jalan persiapan UTBK, jadi nanti guru yang mau ngasih pembahasan ya kita nanti pakai satu kelas, dan nanti gurunya paling bertiga sama saya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sama gurunya itu. Nah, kita shoot online langsung, online langsung menggunakan Webex atau Google Meet ya, langsung kita syuting ya pakai kamera yang bagus sekalian supaya bisa anak-anaknya ngelihat langsung di laptop mereka itu kan jelas gitu. Jelas, ya. Nah kalau pakai handphone nanti nggak kelihatan tulisan. Betul. Jadi kita sudah fasilitasi seperti itu. Jadi anak-anak yang kelas 12 pun ini mau UTBK mereka ya insya Allah tetap kita dampingi, walaupun sebetulnya sudah tidak ada kegiatan pembelajaran, tapi
karena prinsip saya tetap memberikan layanan pendidikan penuh, ya mereka tetap kita kasih UTBK. Nah ini juga kayak yang saya bilang tadi kan, ya karena kita juga swasta, nah jadi kan juga ada unsur-unsur promosinya misalnya kayak gitu ya, kita buat sekaligus kita beramal di bulan Ramadan kan, ya kita buat kelas-kelas online gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya baru buat seminar online tentang kuliah di Eropa. Kuliah di Eropa ya. Jadi saya kemarin tuh ada buat kerjasama di sini dengan lembaga pendidikan di Eropa, itu ada ke Prancis, Jerman, sama Turki. Nah, jadi kita libatkan mereka dari masing-masing perwakilan, dan kita bukan untuk umum, bukan cuma untuk anak YPSA. Jadi kita bukan untuk umum, dan alhamdulillah pesertanya itu ada sekitar 30 orang, dan itu dari seluruh Indonesia. Ada dari Kediri, dari Aceh, ya, kemudian ada dari Kalimantan kalau nggak salah kemarin. Nah, itu kan kita iklankan di media sosial kita, ya ada Facebook dan Instagram. Jadi alhamdulillah lancar gitu acaranya, dan feedbacknya juga sangat baik. Kemudian juga banyak orang tua yang ikut, guru-guru di tempat lain, di sekolah lain juga ikut, gitu ya. Jadi mereka tahu informasinya tentang itu, dan itu salah satu kita kepengen bahwa pendidikan ini adalah pendidikan untuk semua gitu. Betul. Hari ini nanti jam 10 tepat itu kita akan mulai di kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris ya online, langsung dibawakan oleh guru native orang Amerika. Nah ini terbuka juga untuk umum dan gratis, tidak ada biaya apapun, dan alhamdulillah pesertanya juga ada sekitar 35 kalau nggak salah tadi. Itu ada dari Bogor saya lihat, ya ada dari Tapanuli, ya guru-guru juga di Medan saya lihat itu beberapa guru juga ada ikutan dari sekolah-sekolah lain ya. Jadi artinya syukurnya sih memang semuanya karena infrastruktur sudah baik nih, memang sudah baik, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lakukan. Makanya konsep Safiatul Amaliyah bahwa pendidikan untuk semua itu juga ini makanya kita ini kan. Nanti rencana sih kita mau buat lagi program untuk tahsin memperbaiki bacaan Quran online juga secara gratis. Wah luar biasa memang. Memang nampak kalau Pak Bagus ini ahli IT ya Pak. Jadi cara kerjanya betul-betul efektif, efisien dalam hal pemikiran ya kan, harus cepat gitu kan. Memang nampak sangat ahli di dalam bidangnya. Dan memang saya cukup kagum nih Pak soal jangkauan Safiatul sendiri di dalam, misalnya kayak tadi barusan Bapak bilang soal memberikan sebuah webinar dan sekalian bisa peserta yang sampai luar kota ya, bukan hanya siswa-siswa di Safiatul aja, tapi bisa dari Bogor, dari Kediri dan sebagainya. Itu memang proses yang memang sudah dari dulu dilakukan sehingga bisa mencapai ke tahap-tahap itu, atau memang ada trik-trik tertentu gitu marketingnya kok bisa sampai ke sana gitu? Iya, sebetulnya ya kita sih kan sekarang kan udah zamannya digital marketing ya. Iya. Jadi konsep marketing kita untuk 2 tahun belakangan ini memang sudah kita combine sistem marketing konvensional itu dengan sistem digital marketing. Nah, jadi itu sudah kita lakukan sih 2 tahun terakhir. Nah, makanya apalagi khusus untuk masalah branding kan. Branding ini sangat penting, apalagi dengan adanya digital marketing, apakah via Google Ads, via Facebook Ads, ya itu kan sudah sangat memudahkan gitu. Nah makanya kemarin saya sih waktu itu pengennya sih daerah Sumatera Utara aja setelah pertama buatnya, cuman saya iseng-iseng aja kemarin pada saat saya launching flyernya itu, coba diiklanin aja deh eventnya gitu kan. Diiklanin dengan modal nggak banyak kan, cuma 40.000 paling jadi sekitar berapa hari atau 50.000. Nah, udah, dan feedbacknya ternyata ya lumayan baik gitu ya. Feedbacknya sangat lumayan baik, karena saya lihat dari peserta-peserta itu kan saya tanyain tahunya dari mana, dari Facebook, tahunya dari mana, dari Instagram gitu kan. Nah, artinya ya cukup efektif belakangan ini. Ya, apalagi dengan maraknya juga pelatihan tentang digital marketing semua itu juga sudah ini. Insya Allah nanti di Unimed minggu depan nih Mas Chandra, kita di Prodi TIK itu mau buat kuliah online
daring. Itu saya panggil teman saya yang di Top-Coder Amerika Serikat. Itu jadi kita buat kuliah online, jadi nanti mahasiswa supaya dapat pengalaman langsung dari yang official staffnya langsung dari Top-Coder. Top-Coder ini dia satu lembaga ya, dia ini sering buat lomba desain, programming gitu, dan itu online semuanya, berpusat di Amerika, tapi rekanan-rekanan dia itu adalah perusahaan-perusahaan IT besar di dunia. Dan jadi peluang juga bagi mahasiswa nanti untuk dapat pemasukan tambahan. Karena kalau menang lomba, nanti ada hadiahnya, gitu kan. Dan kalau juara 1 itu diundang langsung ke Amerika. Wah, nanti coba saya di searching dulu Pak ini ya. Iya. Nanti kalau udah resmi flyernya, karena kemarin flyernya masih di review sama Kak Prodi. Nanti kalau udah resmi akan saya bagi juga nanti. Oke. Ya itu ya Pak, dan satu yang dari cerita tadi Pak Bagus ya, satu yang paling harus kita jaga ya, yang dulu sebelum ini juga saya sampaikan, yaitu pandemi ini kan mahal sekali ya Pak. Kalau tidak ada warisannya untuk kita bawa ke masa normal nanti, sayang. Itu akan sangat sayang. Betul. Ini sekarang semua orang sudah melakukan lompatan yang terpaksa, ya artinya tanda kutip terpaksa. Jadi aware teknologi ini harus kita jaga sebagai warisan yang ya jangan sampai ini lewat tanpa meninggalkan apa-apa. Itu sih. Jadi dalam konsep blended learning, secara teknikal kita dipaksa siap oleh pandemi, nanti setelah normal kita betul-betul bisa menjalankan blended learning antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita itu hampir sama seperti Italia, bangsa yang suka bersosialisasi, sehingga memang ada titik-titik yang memang kita sekalipun secara substansi bisa dilakukan melalui online meeting, ketemu dong, jaga jarak. Memang kita suka seperti itu, apalagi mengubah kultur adalah proses yang paling sulit daripada seluruh perubahan yang ingin. Kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, ya kultur itu yang adalah yang paling sulit gitu. Jadi memang ini menarik ya, karena kita dipaksa. Pertama tadi secara teknikal lebih mudah, tapi secara kultur juga kita agak digeser pelan. Tapi mudah-mudahan membuat kita jadi bangsa yang akhirnya nggak mau bersosialisasi kurang ya, tapi mulai bekerja secara, kalau saya sebut itu beberapa kali bekerja secara efisien. Karena kan selama ini kita pergi seminar, beli tiket pesawat, lalu pesan hotel, lalu semua materialnya terbis, itu kan semuanya dipaksa kita menyadari bahwa itu semua inefisien dengan kejadian sekarang. Ternyata kita nggak perlu tiket pesawat, ternyata kita nggak perlu paper based material, ternyata hanya perlu e-copy yang menduplikasinya itu sederhana sekali. Kalau kita bayangkan, misalnya Pak Bagus nanti selesai membuat playernya, pergi ke percetakan, lalu dicetak, tunggu 2 hari, lalu bayar cukup mahal. Kalau sekarang gitu selesai, share di grup web, dia udah sampai ke Sabang, Merauke, Mianga, Pulau Rote. 4 kali viralnya dia Pak. Gitu. Cepat viral ya. Jadi itu artinya itu warisan yang sangat mahal dan harus kita jaga supaya ini nggak sia-sia, masa krisis ini nggak sia-sia dengan kita menjadi suatu masyarakat, society yang sangat aware sama teknologi, dan akhirnya kita bekerja efisien. Betul sekali Pak Chandra. Waduh, ini sebenarnya banyak nih sebenarnya topik-topik yang bisa kita bahas sama Pak Bagus gitu. Tapi memang juga kami sudah sadari bahwasannya memang Pak Bagus memang lagi sangat sibuk ya Pak. Ya ini karena kebetulan juga sih, ini karena ada nanti kegiatan yang ini gitu. Ya, ada webinar bahasa Inggris tadi ya Pak. Iya. Ya, memang kalau saya rasa memang jadinya brandingnya Safiatul ini bakalan besar. Apalagi di dalam segi pembelajaran daring ini, kesiapan SMA Safiatul ini dalam hal menghadapi pandemik, memberikan pelayanan pendidikan dengan sistem informasi yang sudah siap dan sebagainya, mungkin bisa pada akhirnya bisa jadi kayak benchmark tertentu kan, bisa menjadi benchmarknya sekolah-sekolah yang lainnya, dan saya rasa ini suatu langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh Safiatul Amalia. Pak Bagus, kira-kira ada
pesan-pesan untuk siswa Bapak atau mungkin alumni Bapak, kebetulan juga di WBI ada juga Pak alumni dari Safiatul yang sekolah di WBI juga, jadi ada nggak pesan-pesan bagi mereka dan siswa-siswa Bapak? Ya, yang pasti seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi ya, jangan semua musibah, semua keadaan, semua permasalahan itu pasti akan menyisakan satu pembelajaran. Apapun itu pasti akan menyisakan satu hal yang bisa kita ambil untuk itibar, kita pelajari, kita jadikan satu bahan muhasabah dan introspeksi, dan itu nanti kalau memang bisa kita sikapi secara positif akan memberikan kita lompatan yang akan lebih jauh lagi, akan memberikan nanti manfaat yang akan lebih bermanfaat lagi. Nah, jadi kepada siswi dan juga para alumni tetap belajar, dalam keadaan apapun kita harus tetap belajar, dan jangan lupa untuk memberikan yang terbaik, karena memberikan yang terbaik itu nanti ya akan berimpact kepada diri kita sendiri. Kalau kita setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah, tapi insya Allah kalau misalnya kita ikhtiar ikhlas yang terbaik, pasti kapanpun itu, tidak pun sekarang, ke depan pasti akan berimpact pada kita sendiri. Dan ada moto saya dari dulu sejak SMA, saya punya moto itu adalah impossible is nothing. Bukan nothing is impossible, but impossible is nothing. Yes. Jadi kebetulan masuk pula di dunia komputer, dikasih banyak masalah ya harus kita selesaikan kan gitu. Yes, betul. Jadi kalau dapat klien orang kimia, kita harus belajar kimia. Dan kita dapat orang psikologi, kita harus belajar psikologi. Nah, jadi makanya saya suka moto impossible is nothing. Nah, jadi karena sesuatu yang kita tidak tahu, saya dulu kimia nilai saya di rapor adalah 6. Saya pernah dapat klien waktu itu dosen Unimed juga. Tapi waktu itu saya belum jadi dosen. Saya ada dapat untuk membuat media pembelajaran. Saya terpaksa harus belajar kimia yang saya setiap semesternya dulu waktu SMA saya dapat nilai 6. Nah, jadi saya terpaksa belajar kimia. Makanya saya bilang ya udah impossible is nothing. Betul. Jadi kalau kita mau, insya Allah pasti semua pandemi ini pun bisa kita lewati dengan baik. Dan mudah-mudahan lah masyarakat Medan juga menyadari akan adanya pandemi ini, karena kita tahu juga kan dari media-media sosial gimana beberapa kalangan masyarakat menyikapi. Pasti juga jangan lupa kita berbagi lah. Betul. Berbagi ilmu juga itu namanya berbagi, apalagi namanya kita berbagi secara ekonomi. Itu sangat dibutuhkan, terutama untuk ya kaum yang membutuhkan. Kita jangan lupa untuk berbagi. Itu aja sih. Ya, terima kasih banyak Pak Bagus. Pak Bagus, kalau ada lain kesempatan mau lagi ya Pak? Boleh. Ya. Ya boleh. Oke, masih banyak yang bisa kita bahas ini Pak Chandra ya. Bisa. Mungkin saya juga sampaikan sedikit Pak, dan saya yang kita garis bawahi, selain yang tadi disampaikan Pak Bagus, saya sangat sepakat. Yang lain adalah penggunaan IT ini akan memungkinkan banyak hal ya, yang membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan saya beberapa kali masuk ke ruang servernya WBI, sudah cukup bagus ya Pak infrastrukturnya, juga melihat bagaimana WBI menjalin kerjasama dengan Singapura dan China untuk pengembangan infrastruktur. Artinya pengembangan IT itu jangan sampai Pak itu tidak terus kita gali karena itu menjadi modal yang besar untuk menghadapi banyak hal yang ternyata selama ini kita berpikir nggak bisa. Di IT, teknologi informasi itu bisa menyelesaikannya. Jadi modal yang besar itu harus dielaborasi tanpa berhenti. Yes, sepakat sekali Pak. Ini pun kita lagi proses upgrade nih Pak. Wah, upgrading ya. Ya, makanya harus terus Pak berkembang. Betul. Sayang kan kalau misalnya memang sudah ada infrastrukturnya tapi nggak dioptimalkan kan jadinya sia-sia. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Bagus sudah bersedia dalam talk show kita yang kali ini. Para penonton juga terima kasih sudah setia dalam menonton talk show kita di Guru Berbagi.
ini suatu episode yang menarik yang saya rasa bakalan ada kelanjutannya itu nanti di episode berikutnya. Boleh. Itu saja dari kami. Saya pamit dulu, Pak Bagus, Pak Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak-Bapak semuanya. Ya, terima kasih Pak Bagus.